I have you covered. Let's go! Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Rogue Warfare. Bercerita tentang sebuah pasukan khusus yang diisi oleh prajurit-prajurit elit dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua dalam misi memerangi kelompok teroris bernama Black Mask. Seorang pemimpin teroris yang bergerak di Timur Tengah sedang merekam video propaganda untuk menyerang negara-negara barat, terutama Amerika, yang menurut mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di wilayah mereka. Dalam video itu, si pemimpin teroris juga mengajak para penduduk dan partisan untuk bergabung dengan mereka, guna meraih kebebasan dari idealisme barat. Dia juga memberitahu kenapa dirinya dan kelompoknya tercipta, yaitu karena rancangan sempurna dari negara-negara barat dalam menjajah tanah kelahirannya. Setelah itu, kelompok ini mendatangi sebuah desa yang tidak mau bergabung dengan mereka. Begitu memasuki desa, mereka melepas tembakan untuk membuat kekacauan. Sontak para warga lari berhamburan, begitu mengetahui kelompok ini datang dengan senjata di tangan mereka. Kelompok ini berhenti di tengah desa dan membunuh orang-orang yang mereka lihat. Kita diperlihatkan beberapa warga mencoba melawan dengan senjata, namun dengan mudah dilumpuhkan. Pemimpin di desa itu mampu menumbangkan beberapa teroris sebelum dia kehabisan amunisi dan ditangkap. Kemudian pemimpin desa beserta keluarganya dan beberapa warga yang selamat diinterogasi oleh pemimpin teroris. Kepala desa meminta agar mereka dilepaskan karena mereka hanyalah warga biasa yang tidak mau ikut bergabung. Namun pemimpin teroris beranggapan bahwa di tengah peperangan yang sedang berlangsung ini, semua warga wajib menjadi prajuritnya atau mereka akan dianggap sebagai musuh. Dan karena kepala desa tidak bisa memberikan jawaban, pemimpin teroris pun membunuh anak laki-lakinya. Setelah kematian anaknya, kepala desa tetap menolak, sehingga dia dan para warga yang tersisa dieksekusi langsung oleh para teroris. Hanya anak perempuannya yang berhasil melarikan diri setelah sang istri memohon kepada pemimpin teroris. Keesokan harinya di kantor kepresidenan Amerika Serikat, sang presiden sedang dilanda krisis dengan semakin gencarnya pergerakan kelompok teroris itu, yang mereka sebut sebagai kelompok teroris Black Mask. Pasca serangan teroris 9/11, Amerika dan sekutu-sekutunya telah bekerja sama untuk menjaga perdamaian di atas muka bumi ini, sehingga dia tidak akan membiarkan kelompok Black Mask merusaknya. Oleh karena itu, dia membentuk sebuah pasukan khusus yang berisi prajurit-prajurit terbaik dari masing-masing negara pemenang Perang Dunia Kedua yang kini menjadi anggota Dewan Keamanan Dunia. Para prajurit yang terpilih antara lain Tiga hari kemudian, di markas tersembunyi Amerika di Timur Tengah, sang komandan yang bernama Briscoe disambut oleh prajurit Smith. Di dalam markas juga ada prajurit Marino yang bertanggung jawab atas pengawasan wilayah. Setelah itu, anggota tim khusus yang baru dibentuk dihadapkan pada Briscoe yang memberitahukan bahwa misi ini bersifat tidak resmi, sehingga yang akan mereka lakukan tidak diketahui dunia. Misi pertama tim ini adalah menangkap Muhammad Habib yang merupakan seorang penjual senjata ilegal kepada kelompok Black Mask. Hal itu guna mengetahui siapa pemimpin Black Mask yang hingga kini tidak ada yang tahu. Dan dikarenakan keadaan yang mendesak, mereka tidak akan melakukan proses pengenalan dan pelatihan bersama. Setelah memperlengkapi diri dengan senjata, tim khusus ini pun diantar ke lokasi misi. Mereka melintasi lereng Bukit Tandus hingga sampai di sebuah desa. Ralph yang terlalu arogan mengecek seorang diri dan melumpuhkan seorang penjaga yang sedang sebat dulu.
Welcome to the party, mate. Setelah itu, anggota tim memasuki sebuah rumah untuk mencari Abib. Di sana ada seorang pria, tapi bukan Abib. Ralph ingin membunuhnya, namun Daniel melarang. Mereka pun melanjutkan pencarian ke rumah-rumah yang lain dengan membagi menjadi dua tim. Kita diperlihatkan Jack dan Sue mendapat serangan tiba-tiba dari seorang teroris. Sementara tim yang lain berhasil menemukan Abib. Galina pun mengamankan gadget yang terdapat di situ. Dan Abib yang sedang terpojok menembak Chris sebelum dilumpuhkan oleh Daniel. Para teroris yang telah sadar mengejar Jack dan Sue. Sementara di markas pusat, Marino mencarikan rute pelarian untuk mereka. Singkat cerita, Jack dan Sue telah bergabung dengan yang lain. Tapi posisi mereka kini telah terkepung. Terjadi baku tembak di antara mereka. Sementara Daniel mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Chris. Namun pada akhirnya Chris tak tertolong. Setelah para teroris berhasil dilumpuhkan, mereka kembali ke markas bersama jasad Chris. Sementara itu di tempat pemimpin Black Max, seorang ajudannya memberitahu kabar terbunuhnya Abib dan kemungkinan terlacaknya jejak mereka. Namun pemimpinnya nggak mempermasalahkannya. Justru dia sudah memperkirakan bahwa peperangan tidak lama lagi akan pecah. Dia meminta ajudannya untuk mempercayai tekadnya dalam misi untuk membebaskan tanah mereka, serta menyampaikan kepada para anggota agar tetap waspada. Do not doubt my resolve. We will win this war. Di markas Amerika, mereka berhasil menemukan lokasi baru berdasarkan data dari laptop dan handphone milik Abib yang saat ini sedang dipindahi oleh satelit. Kemudian kita diperlihatkan Daniel dan James memberikan penghormatan terakhir kepada Chris sebelum jasadnya dikirim ke Amerika. Setelah itu, James terlibat cekcok dengan Ralph yang dia anggap sebagai biang kerok dalam misi karena terlalu arogan. Sebelum dipisahkan oleh Daniel yang meminta mereka untuk fokus pada misi. Sedangkan Bisco dan timnya berhasil menemukan tenda-tenda camp di tengah gurun yang dia yakini sebagai markas Black Max. Dia pun memberitahu temuannya itu kepada pasukan khusus dan akan segera mengirim mereka untuk memeriksanya. Keesokannya dengan diantar helikopter, mereka tiba di lokasi. Dari atas bukit terlihat kumpulan teroris yang sedang berjaga. Galina memindai jumlah para teroris dengan teropong senjatanya. Setelah diketahui posisi musuh, Daniel membagi tim menjadi dua untuk menyusup. Sementara Galina melindungi dari atas bukit sebagai sniper. Kita diperlihatkan begitu mereka mendekati camp, Galina melumpuhkan 3 orang teroris yang berjaga. Lalu Daniel dan Jack memasuki camp dari belakang. Mereka memeriksa tenda-tenda sebelum Daniel melumpuhkan seorang teroris. Sementara Ralph, James, dan Sue masuk dari arah depan. Galina melumpuhkan lagi 2 orang teroris di tempat Ralph. Di sebuah tenda, Jack menemukan peralatan pembuat bom kimia dengan daya ledak besar. Saat Daniel sedang melapor ke Briscoe, tiba-tiba mereka ditembaki oleh teroris. Lalu pemimpin Black Max memerintahkan anggotanya untuk menyerang. Dan Galina pun memberitahu bahwa kelompok Black Max mengarah ke tempat Daniel. Begitu bertemu, baku tembak pun terjadi di antara mereka. Timnya Ralph juga mendapatkan serangan dari Black Max, hingga membuat mereka tersudut. Mereka tidak bisa bergerak karena banyaknya anggota Black Max. Galina pun membantu dari tempatnya agar mereka bisa bergerak maju. Kita diperlihatkan Jack meledakkan sebuah tenda dengan granat, tapi para teroris terus berdatangan tanpa henti.
Dari markas Briscoe memerintahkan Marino untuk menjemput mereka dengan helikopter. Kim, Daniel, dan Rapp masih terus bergerak ke titik temu, sementara Galina terus memantau pergerakan teroris. Lalu Daniel menahan para teroris seorang diri, agar yang lainnya bisa kembali ke titik penjemputan. Trust me. Let's go! No, just keep moving. I'm gonna meet you there. What? Just go inside. Go! Just go! I have you covered. Galina, they're coming to you. Akhirnya Daniel terkepung oleh kelompok Black Mask. Sementara anggota yang lain berhasil kembali ke tempat Galina. James ingin kembali ke camp untuk menyelamatkan Daniel, namun karena para teroris bergerak ke arah mereka, anggota yang lain pun memaksanya untuk kembali ke markas. Sementara Daniel ditangkap oleh pemimpin Black Mask. Sekembalinya ke markas, Rapp berjanji kepada James bahwa mereka akan menyelamatkan Daniel. We have to bring him back. And we will. We're a team. Berdasarkan hasil misi, Briscoe melaporkan temuan mereka kepada Presiden bahwa kelompok Black Mask sedang membuat sebuah bom dari gas sarin, di mana mereka telah membuat satu buah bom, namun mereka belum tahu siapa yang ditargetkan. Singkat cerita, Galina berhasil menemukan lokasi selanjutnya, yang kemungkinan akan didatangi kelompok Black Mask dari data milik Abib. Sementara itu di camp, Daniel sedang ditahan oleh pemimpin Black Mask yang sedang melampiaskan amarahnya. Dia menobatkan dirinya sebagai pemimpin revolusi seperti yang pernah dilakukan Amerika di negaranya. Namun di saat Amerika disebut heroik atas hal itu, aktivitasnya justru dicap sebagai terorisme oleh dunia. Oleh karena itu, dia berambisi untuk memperkenalkan kekerasan kepada dunia. Violence. Setelah itu, pemimpin Black Mask menyayat telapak tangan Daniel untuk menunjukkan garis di antara dunia mereka. Keesokannya, para anggota pasukan khusus bersiap mendatangi lokasi yang ditemukan Galina. Tugas mereka hanya mengintai sambil menunggu arahan dari Briscoe. Mereka juga diberikan jubah untuk menyamar. Di tempat pemimpin Black Mask, ajudannya memberitahu bahwa semua persiapan untuk uji coba bom kimianya sudah selesai. Mereka tinggal mendatangi desanya untuk mengetahui bagaimana hasil eksperimen mereka. Bom itu dirancang agar setelah diledakkan, gas sarin yang terdapat di dalamnya akan tersebar ke wilayah di sekitar desa dalam hitungan menit, dan siapapun yang menghirupnya akan mati. Jika uji coba ini berhasil, dia memprediksi dunia akan tunduk kepada mereka. Di desa tempat uji coba, para warga sedang berkumpul untuk menentang perlakuan Black Mask. Pasukan khusus juga telah sampai di sana dengan penyamaran. Mereka juga bergerak dalam 3 tim. Sedangkan Black Mask mulai bergerak ke dalam desa. Briscoe pun menyuruh anggotanya untuk tetap mengawasi. Kita diperlihatkan pemimpin Black Mask menyandra kepala desa untuk menakuti warga, lalu berceramah tentang arti kepemimpinannya. أنا هنا لأنقذكم لأحميكم. قادة بلادنا بيتحكمون بكل شيء في حياتنا، سرقة ثرواتنا، قتل عوائلنا، أقوى وأحسن وحر. مجدوني. Sementara Galina telah berada di atas bangunan, bersiap membunuh pemimpin Black Mask, tapi dia ketahuan. Tiba-tiba pemimpin Black Mask mengaktifkan bomnya dan membunuh kepala desa. Seketika baku tembak antara pasukan khusus dan Black Mask pun pecah. Dari markas, Briscoe memprioritaskan untuk menjinakkan bomnya. Lalu Jack tertembak namun masih bisa berdiri. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk menjinakkan bomnya. Sementara Rapp dan James bertugas mengevakuasi warga. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para teroris. Namun bom masih aktif dan Jack tak mampu menggerakkan tangannya.
Dengan sisa waktu kurang dari 1 menit, Jack memandu Ralph dan Galina untuk menjinakkan bomnya. 20 seconds. Oh shit, where's the Tasha detonator? Great! Akhirnya, setelah memotong kabel berwarna hijau, bom pun bisa dijinakkan tepat saat tersisa 1 detik. Dan setelah menyelesaikan misi, mereka kembali ke markas tanpa membawa Daniel yang tidak terlihat di desa. Ternyata Daniel masih disekap dan sedang disiksa oleh pemimpin Black Mask. Singkat cerita, Briscoe mendapatkan video penyiksaan Daniel dari Intel CIA dan menunjukkannya pada pasukan khusus agar mereka tahu bahwa Daniel masih hidup. Dan para anggota pun dengan semangat ingin menyelamatkan Daniel. Tamat.